Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Ya, kalau boleh tahu dengan siapa ya namanya? Perkenalkan, Bu, nama saya Dini Nadianti dari kelas 12 IPS. Oh, Nadini. Perkenalkan ya, nama Ibu Dinda Widya. Kamu bisa panggil Ibu Dinda saja. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Nadini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Kamu sudah istirahat? Sudah, Bu, makanya saya langsung ke sini. Oh, oke. Baiklah, Ibu sangat senang sekali nih karena Nadini mau datang ke ruangan BK ini pada hari ini, sehingga kita dapat berbincang-bincang tentang segala sesuatu yang sedang Nadini rasakan, yang sedang Nadini alami, lalu yang sedang kamu risaukan juga. Nah, nanti Nadini juga dapat mengemukakan secara terus terang tanpa ragu-ragu, karena Ibu akan menjaga kerahasiaan apa-apa yang kita bicarakan itu. Kemudian nanti Ibu juga tidak akan menyampaikan atau menceritakan kembali kepada siapapun tanpa seizin Nadini. Oke? Setelah itu Ibu juga meminta Nadini untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan juga dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari manapun. Selain itu, yang perlu kita sepakati, jika nantinya ada kegiatan yang perlu kita lakukan setelah pertemuan ini, Ibu mau kamu itu melaksanakan kegiatan tersebut nantinya. Kalau Dini tidak mau mengikuti kegiatan tersebut pada hasil pertemuan kita yang pertama ini, maka nantinya akan menjadi sia-sia. Bagaimana, Nadini? Baik, Bu, saya akan mengikutinya. Oke, Dini, untuk memanfaatkan waktu yang ada, Dini, Ibu persilakan untuk cerita. Baik, Bu. Oke, sekarang coba kamu ceritakan hal apa yang sedang mengganjal di hati kamu pada hari ini. Saya sedang bingung, Bu. Ada sesuatu yang membuat diri saya kacau. Hari ini saya lalui dengan suram dan tidak memiliki semangat untuk melakukan semua aktivitas saya, Bu. Dan masalah saya ini sangat mengganggu dan saya sangat bingung apa yang harus saya lakukan. Baik, masalah apa yang kamu alami sehingga membuat kamu kehilangan semangat dan juga wajah kamu terlihat sangat suram pada hari ini? Masalah yang membuat saya seperti ini yaitu tentang studi lanjut saya, Bu. Sekarang kan saya sudah kelas 12 ya. Sebentar lagi saya akan lulus. Jadi saya sekarang berpikir bagaimana untuk kedepannya mengenai masalah pendidikan saya, Bu. Oh, oke. Jadi masalah yang sedang kamu alami yaitu kamu sedang bingung memilih kelanjutan studi kamu, betul seperti itu? Iya, sangat betul, Bu. Baik, Nadini, berkaitan dengan permasalahan yang sedang kamu alami itu, dalam konseling terdapat sebuah layanan, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Jadi layanan penempatan dan penyaluran itu adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan potensi, lalu bakat dan minat, serta kondisi pribadinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama Dini, apakah kamu telah mengetahui bakat dan minat yang kamu miliki pada saat ini? Sebenarnya sudah sejak lama saya sangat tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan Korea, Bu. Untuk itu, cita-cita saya ingin menjadi penerjemah atau translator bahasa Korea gitu, Bu. Namun, seiring berjalan waktu, saya juga tertarik kepada dunia hukum. Oleh karena itu, saya belajar dengan giat mengenai dunia hukum yang baik dan benar, Bu. Oke, di antara kedua minat yang kamu miliki, minat di bidang apa yang paling kamu inginkan, Dini? Nah, makanya itu, Bu, saya merasa bingung, Bu. Sebenarnya saya ingin masuk ke jurusan sastra Korea karena itu kan kesukaan saya ya, Bu. Tapi di satu sisi saya juga pengen masuk kuliah jurusan hukum, Bu. Lalu apa yang membuat kamu bingung untuk memilih di antara keduanya? Kedua orang tua saya ya, Bu, bilang kalau misalnya profesi translator itu tidak terlalu menjamin dalam kehidupan di masa mendatang, Bu. Jadi orang tua kamu tidak mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam jurusan sastra Korea karena
menurut mereka jurusan tersebut tidak menjamin di masa yang akan mendatang. Seperti itu, Dini. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Oke, tadi Dini bilang kalau akhir-akhir ini Dini tertarik dengan bidang hukum kan? Lalu kenapa kamu tidak mencoba untuk masuk hukum saja? Kamu kan anak IPS nih, jadi menurut Ibu kamu bisa mengikutinya lah gitu. Terus kenapa kamu masih bingung dalam memilih jurusan? Saya masih merasa ragu dengan kemampuan yang saya miliki, Bu. Karena belum sepenuhnya saya tahu tentang dunia hukum. Apalagi dunia hukum kan juga luas ya, Bu. Jadi saya masih merasa agak bingung. Oh, jadi kamu masih ragu dengan kemampuan kamu, benar seperti itu? Iya, Bu, benar seperti itu. Lalu apakah kamu masih kekeh untuk masuk ke dalam jurusan sastra Korea? Kalau dalam hati saya sih, Bu, saya masih ingin untuk masuk ke sastra Korea. Menurut Dini, menjadi seorang translator itu merupakan pilihan yang terbaik untuk kamu. Iya, Bu. Apakah kamu pernah berpikir untuk rencana ke depannya? Maksudnya berpikir rencana ke depannya gimana ya, Bu? Maksud Ibu, kamu berpikir jika kamu sudah tahu apa yang kamu mau dan kamu masih ingin mengambil jurusan yang memang ya menurut Ibu itu kurang menjanjikan. Sebab kerja sebagai translator itu kan berdasarkan panggilan saja, sehingga menjadikan hal itu kurang menentu dalam hal pekerjaan untuk menjadi translator. Atau kalau kamu mau, kamu bisa jadikan itu sebagai kegiatan pendamping saja. Iya sih, Bu, saya tahu. Tetapi dalam hati saya sudah merasa jatuh cinta kepada sastra Korea. Baiklah, lalu apa alasan kamu sehingga kamu tidak menuruti apa yang orang tua kamu inginkan? Padahal orang tua kamu pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk kamu nantinya. Apa yang Ibu bilang memang betul banget sih, Bu. Terus apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Nah, begini saja. Tidak ada salahnya untuk menuruti kemauan orang tua kamu. Karena kamu sendiri pun juga memiliki ketertarikan dalam bidang hukum. Dan kamu juga siswa IPS kan? Yang mana itu sudah sangat cocok dengan jurusan hukum. Terus kalau menurut Ibu juga, biarkan sastra Korea yang kamu mau itu menjadi kegiatan belajar pendamping saja nantinya. Nah, kalau misalkan kamu masih ragu dengan kemampuan yang kamu miliki di bidang hukum, masalah itu akan terpecah nantinya ketika kamu melanjutkan studi kamu di jurusan hukum. Karena kamu akan belajar lebih dalam lagi mengenai hukum. Saya rasa nggak ada salahnya juga saya untuk mencoba ambil jurusan hukum yang memang menjanjikan untuk masa depan saya, sambil saya menekuni kegiatan sampingan saya, Bu. Nah, bagus, Dini, kalau kamu sudah bisa memilih dan berpikir lebih jauh atau realistis daripada sebelumnya. Iya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, sudah membantu saya menghadapi masalah yang sedang saya alami ini. Ya, Nak, itu sudah sewajarnya Ibu membantu masalah siswa. Sekarang Ibu mau tanya, jadi keputusan jurusan yang kamu ambil itu apa? Setelah Ibu memberi saran kepada saya akan mengambil jurusan hukum saja, Bu. Sekarang saya merasa lega dan saya merasa mulai berani mengambil keputusan, Bu, untuk meraih masa depan saya. Syukurlah kalau Dini sudah bisa mengambil keputusan seperti itu. Ibu juga senang sekali sudah melihat wajah kamu tidak suram lagi ya seperti tadi. Iya, Bu, kalau gitu hari ini saya benar-benar mendapatkan jawaban yang tepat dari Ibu. Oke, baik, Dini. Apakah Dini masih ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Tidak, Bu, saya rasa sudah cukup. Saya izin pamit ke kelas ya, Bu, untuk pelajaran selanjutnya. Oke, baiklah Dini. Terima kasih ya, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.